Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dihajar Irak, legenda Timnas pasang badan untuk skuad STY. Meski kalah, peluang Timnas lolos babak ketiga masih terbuka lebar. Kelvin Verdong diminta unjuk gigi hadapi Filipina. Kapten Timnas kecam kondisi lapangan yang burik. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Walau kalah, namun Timnas Indonesia disebut cukup tampil apik oleh legenda sepak bola asal Sleman, Seto Nuradiantoro. Meski memuji permainan skuad Garuda yang cukup baik, Seto menyoroti finishing dari anak asuh Sintayong yang masuk belum tajam. Sebenarnya cukup bagus, kalau buat saya cukup menarik. Cuma tidak bisa konsisten di babak pertama dan babak kedua. Di babak pertama saya pikir mainnya asik dari kaki ke kaki. Cuma di sepertiga lapangan akhir untuk finishingnya tumpul di situ. Tapi secara keseluruhan sebenarnya enak ditonton dan harapannya ini menjadi semakin lebih baik. Ungkap Seto. Pada pertandingan ini, para pemain Timnas Indonesia bak menunjukkan performa yang jauh dari harapan. Adapun blunder Hernando terjadi saat Asnawi Mangkualam mengirim back pass kepadanya pada menit ke-87. Namun Hernando terlihat panik saat langsung dipres dua pemain Irak sekaligus. Niat hati mau menghindar bola justru berhasil direbut oleh Ali Jasim dan menjadi gol. Kini setelah melakukan blunder, Hernando pun memberikan responnya. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan Instagram story pribadinya @nandoaris. Tampak Hernando mengunggah simbol emoji memohon maaf dengan berlatar belakang hitam. Simbol tersebut merupakan permohonan maaf Hernando atas blunder yang ia lakukan di laga Timnas Indonesia versus Irak. Hernando pun juga tampak menyesali kejadian tersebut. Terbukti saat setelah selesai pertandingan, kiper Persebaya Surabaya itu langsung tertunduk lesu dan meneteskan air mata. Pada pertandingan kelima grup F ini, nama Ali Jasim mencuat. Masuk menggantikan Bashar Resan Bonyan, pesona Ali langsung memberi efek positif bagi Irak. Terbukti ada 4 poin yang membuat Ali layak menjadi perbincangan di media sosial. Pertama, ia masuk di awal babak kedua dan langsung memberi ancaman. Terbukti fakta kedua, tendangan Ali Jasim terkena tangan Justin Hubner yang memberikan penalti pertama bagi Irak. Fakta ketiga yakni aksi yang mengejutkan Ali, lagi-lagi berkaitan dengan area penalti Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun tersebut menjadi orang yang dilanggar Hernando Aris sehingga membuat hukuman penalti kedua bagi Indonesia. Performa tersebut membuat Ali Jasim mendapatkan atensi. Pria kelahiran 20 Januari 2004 ini memang tergolong wonderkid Irak. Ia pernah merasakan pengalaman bersama Timnas Irak U16, lalu U20 dengan mengemas 2 gol dari 9 pertandingan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap penampilan pemain naturalisasi Kelvin Verdong dapat memperkuat pasukan Garuda meraih peluang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Ia mengatakan peluang Indonesia untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus ditentukan melalui pertandingan terakhir melawan Filipina. Dito melihat persiapan PSSI melalui pelatih Sintayong dalam menyebut peluang tersebut sudah berjalan maksimal. Kelvin Verdong pun resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 4 Juni lalu. Sang pemain pun langsung melakukan proses administrasi perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tidak puas dengan kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat setelah kalah dari Timnas Irak. Timnas Indonesia takluk 0-2 dari Irak dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis kemarin. Asnawi Mangkualam baru bermain pada menit ke-65 di mana pelatih Timnas Indonesia Sintayong memasukkannya untuk menggantikan Sandy Walsh.
Asnawi makin heran karena timnas Indonesia sudah bermain di atas lapangan buruk SUGBK sejak menang 1-0 atas timnas Vietnam pada 21 Maret lalu. Rumput SUGBK memang kembali menjadi sorotan, sebab rumput belum tumbuh dengan sempurna dan berwarna coklat di beberapa titik. Sebelumnya, SUGBK pun dipakai untuk konser boyband asal Korea Selatan NCT Dream pada 18 Mei lalu. Erick Thohir angkat bicara perihal hasil pertandingan Indonesia versus Irak. Menurutnya, timnas Indonesia sudah bermain cukup baik tetapi kalah karena kesalahan-kesalahan sendiri. Oleh sebab itu, Erick meminta pelatih Sintayong mengevaluasi permainan menghadapi Irak. Evaluasi ini penting lantaran timnas Indonesia masih punya satu pertandingan sisa menghadapi Filipina pada 11 Juni. Sektor belakang Indonesia jadi sorotan di laga ini. Tak hanya karena kartu merah Jordi Amat, tetapi juga kesalahan sendiri yang berujung gol. Penalti Irak didapat setelah Justin Hubner kedapatan handball di kotak penalti. Gol kedua yang dibuat oleh Ali Jassim berawal dari blunder kiper Hernando Ari yang kehilangan bola menghadapi dua lawan. Timnas Indonesia mendapatkan hasil minor saat menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 6 Juni kemarin. Akibat kekalahan ini, skuad Garuda harus rela turun 2 posisi dari peringkat ke-134 ke 136 dunia. Timnas Indonesia turun 2 posisi karena kehilangan 5,7 poin di ranking FIFA. Alhasil poin timnas Indonesia di ranking FIFA saat ini adalah 1097,27 angka, di mana setelah sebelumnya 1102,97 angka. Karena hal tersebut, skuad asuhan Sintayong tinggal memenangkan laga kontra Filipina. Kemenangan atas Filipina membuat koleksi angka timnas Indonesia menjadi 10 poin. Koleksi 10 angka membuat skuad Garuda tak akan tergeser dari posisi 2 besar yang menggaransi lolos ke babak selanjutnya. Peluang timnas Indonesia lolos tentu masih terbuka lebar. Justin Hubner dan kawan-kawan masih memiliki satu pertandingan terakhir melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Tanpa melihat hasil lain, timnas Indonesia bakal otomatis lolos jika memenangkan laga pamungkas tersebut dengan skor berapapun. Namun ada peluang skuad Garuda lolos duluan sebelum pertandingan penentuan tersebut. Timnas Indonesia bakal auto lolos jika laga Vietnam versus Filipina berakhir imbang. Jika laga tersebut berakhir imbang, maka Vietnam hanya mengantongi 4 poin, sedangkan Filipina 2 poin. Keduanya sama-sama memiliki satu tabungan pertandingan, yakni Vietnam versus Irak dan Indonesia versus Filipina. Apabila laga terakhir keduanya berhasil membuat keajaiban dengan memenangkan laga pamungkas, maka Vietnam mentok di 7 poin, sedangkan Filipina hanya mengakhiri turnamen dengan 5 poin. Skenario tersebut langsung menggugurkan Filipina, sedangkan akan ada 2 tim yang memiliki 7 poin, yakni Timnas Indonesia dan Vietnam. Menilik kalkulasi kualifikasi Piala Dunia 2026, kelolosan akan dilihat dari head to head. Secara head to head, timnas Indonesia lebih unggul ketimbang Vietnam. Dengan poin sama pun, Garuda adalah tim yang berhak lolos menemani Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengantongi tiket Piala Asia 2027 sekaligus.